Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai soal latihan CAT Seleksi Petugas Haji Indonesia tahun 2025 terkait dengan standar regulasi, dasar hukum, dan studi kasus dalam pelaksanaan ibadah haji nanti. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. Petugas Siskohat Haji Bagian 1. 1. Sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler berfungsi untuk A. Membuat laporan keuangan BPIH. B. Mencetak dokumen imigrasi jamaah. C. Melakukan pendaftaran dan pembatalan haji. D. Mengatur penempatan pemodokan. E. Mengelola data petugas haji. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8/2019 Pasal 28, Siskohat berfungsi utama untuk pendaftaran dan pembatalan haji, termasuk pelayanan database jamaah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 2. Database Siskohat wajib memuat data berikut, kecuali A. Nomor validasi pembayaran BPIH. B. Riwayat kesehatan jamaah. C. Nomor porsi jamaah. D. Riwayat keluarga jamaah. E. Status pembayaran BPIH. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai PMA 42/2016, database Siskohat wajib memuat data pribadi, pembayaran, kesehatan, dan administrasi jamaah, bukan riwayat keluarga. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 3. Ketika terjadi gangguan sistem pada Siskohat, petugas harus A. Menunda seluruh layanan haji. B. Menggunakan sistem manual sementara. C. Melakukan backup data otomatis. D. Mengalihkan layanan ke kantor pusat. E. Menutup layanan pendaftaran. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PMA 13/2021 mengatur bahwa saat terjadi gangguan sistem, pelayanan tetap dilakukan secara manual dan data diinput setelah sistem normal. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 4. Verifikasi dokumen jamaah dalam Siskohat dilakukan dalam waktu maksimal. A. 1 jam setelah pendaftaran. B. 6 jam setelah pendaftaran. C. 12 jam setelah pendaftaran. D. 24 jam setelah pendaftaran. E. 48 jam setelah pendaftaran. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP nomor 8/2022 menetapkan batas waktu verifikasi dokumen jamaah maksimal 24 jam setelah pendaftaran untuk memastikan validitas data. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 5. Dalam proses validasi data biometrik jamaah, petugas Siskohat wajib melakukan A. Pengambilan foto 3x4. B. Scan sidik jari dan retina. C. Verifikasi KTP elektronik. D. Pencocokan tanda tangan. E. Pengukuran tinggi badan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PMA 6/2021 mewajibkan pengambilan data biometrik berupa sidik jari dan retina untuk keamanan identifikasi jamaah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 6. Status cadangan dalam Siskohat diberikan kepada jamaah yang A. Belum melunasi BPIH. B. Mengundurkan diri. C. Meninggal dunia. D. Tidak lolos kesehatan. E. Melebihi kuota reguler. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang 8/2019 Pasal 30 mengatur bahwa jamaah melebihi kuota diberi status cadangan untuk tahun berikutnya.
Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 7. Petugas Siskohat dalam melakukan validasi pembayaran BPIH harus memastikan A. Pembayaran melalui bank syariah. B. Setoran awal minimal 25 juta. C. Virtual account sudah terverifikasi. D. Bukti transfer dari bank. E. Saldo rekening jamaah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PMA 13/2021 mewajibkan verifikasi virtual account untuk memastikan validitas pembayaran BPIH. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 8. Data pelunasan BPIH dalam Siskohat harus terintegrasi dengan A. Bank penerima setoran. B. Kementerian Agama. C. Kedutaan Arab Saudi. D. KBIH setempat. E. Kantor Imigrasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP 8/2022 mengatur integrasi data pelunasan BPIH antara Siskohat dengan BPS BPIH untuk validasi pembayaran. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 9. Pembaruan data jamaah dalam Siskohat dilakukan A. Setiap akhir tahun. B. Saat perubahan terjadi. C. Setiap awal musim haji. D. Setelah kepulangan jamaah. E. Setiap semester. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PMA 42/2016 mewajibkan pembaruan data real-time saat terjadi perubahan untuk menjaga akurasi database. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 10. Akses Siskohat untuk PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus dibatasi pada A. Input data jamaah. B. Cetak dokumen visa. C. Monitoring kuota. D. Pembayaran BPIH. E. Manajemen petugas. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Perpres 83/2015 membatasi akses PIHK hanya untuk input data jamaah dan monitoring basic. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 11. Sinkronisasi data Siskohat dengan e-Hajj Saudi dilakukan dalam periode A. Real time. B. Setiap 6 jam. C. Harian. D. Mingguan. E. Bulanan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PMA 6/2021 mewajibkan sinkronisasi real time dengan sistem e-Hajj Saudi untuk validitas data. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 12. Pemulihan data Siskohat saat terjadi kehilangan data menggunakan A. Backup manual terbaru. B. Data dari BPS BPIH. C. Disaster Recovery System. D. Arsip Kemenak. E. Database cadangan bank. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP 8/2022 mewajibkan penggunaan Disaster Recovery System untuk pemulihan data Siskohat. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 13. Dalam verifikasi dokumen jamaah, petugas Siskohat wajib menolak A. Paspor dengan masa berlaku 8 bulan. B. KTP non-elektronik. C. Akta kelahiran asli. D. Kartu keluarga digital. E. Buku nikah fotokopi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PMA 13/2021 mewajibkan penggunaan KTP elektronik untuk verifikasi identitas jamaah. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 14. Pelayanan helpdesk Siskohat harus memberikan respons dalam waktu maksimal. A. 30 menit. B. 1 jam. C. 2 jam. D. 4 jam. E. 6 jam. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa PMA 42 per 2016 menetapkan standar waktu respons helpdesk Siskohat maksimal 1 jam. Selanjutnya, mari kita lanjutkan soal yang berikutnya. 15. Petugas Siskohat wajib melakukan backup data secara A. Harian dan mingguan. B. Mingguan dan bulanan. C. Bulanan dan tahunan. D. Harian dan bulanan. E. Mingguan dan tahunan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PP 8 per 2022 mewajibkan backup data harian dan mingguan untuk keamanan data Siskohat.